Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal coba membahas terkait dua item lagi di assist. Tapi kali ini saya bakal bahas satu dulu yaitu di battle card teman-teman. Terakhir kita udah bahas sampai aksesoris ya. Nah, di sini nih battle card nih ada sebuah kartu yang memiliki efek-efek teman-teman, dan di sini saya bakal bahas kartu apa yang paling terbagus yang sebaiknya digunakan di line up kita ya teman-teman ya. Sesuai rule-nya biasanya entah dia itu attacker ataupun defender. Jadi kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Untuk battle card ini tampilannya seperti ini teman-teman. Dia ini bakal terbuka kalau dia mempunyai weapon. Jadi senjatanya didapetin atau membuka gerbang keempat, lalu yang ke terakhir adalah gerbang keenam. Jadi kalau teman-teman udah punya weaponnya nih, kayak saya punya ini, saya punya killer bee ini udah kebuka weaponnya, terus sudah saya upgrade. Jadi saya bisa masukkan kartunya gitu di sini teman-teman. Oke, untuk cara mendapatkannya mudah teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat dari sini. Yang pertama dari gacha ya teman-teman ya, di Warpath Card. Kemudian yang kedua ada di event-event teman-teman. Kalau di sini juga ada sebenarnya. Nanti saya bakal coba ambil karena di sini ini ya warnanya gold ya katanya ya, emas. Nanti bakal saya coba ambil. Tapi kartu apa sih yang worth it gitu ya teman-temannya? Di sini saya bakal bahas. Oke. Jadi di sini sebenarnya ada banyak banget kartunya teman-teman. Ada bintang 7 sampai bintang 4. Di sini ada efeknya masing-masing teman-teman, bukan cuman sekedar nambahin ini doang ya, nambahin attack, defense sama HP. Jadi kalau ada kartu yang tidak memiliki efek biasanya cuman dapat base atribut aja, kayak ini dapat attack-nya 12.000, defense-nya 4.800, HP-nya 90.000. Ada juga yang memiliki efek gitu ya, dapat basic attack-nya juga sama basic stat-nya sama efeknya di bawah nih. Nah, di sini mungkin nggak bisa saya review satu-satu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya bakal coba loncat-loncat untuk review kartunya supaya nanti teman-teman bisa ketahui gitu mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin kalau di bintang 7 agak sulit ya untuk didapatkan. Sebenarnya bisa sih teman-teman. Tapi biasanya teman-teman bakal berangkat dari bintang 5 dulu. Sebenarnya bintang 7 pun ada gitu ya di bintang 5-nya. Tapi ini untuk khusus bintang 7 yang bisa di-upgrade ke bintang 7 tuh ya cuman kartu-kartu ini gitu loh. Oke, mungkin saya bahas dari bintang 7 ya. Yang worth it tuh yang ini teman-teman, yang Guardian Power. Guardian Power pun ada di bintang 5 atau bintang 6 ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada Guardian Power ini bagus banget. Di sini saya lihat efeknya adalah meningkatkan attack ninja sebesar 12% dan defense sebesar 12%. Jika lebih dari dua ninja memiliki atribut yang sama di lapangan, maka akan meningkatkan efeknya sebesar 50%. Ini kan gila banget ya. Jadi yang penting kita punya eh nggak ada persyaratan apapun. Jadi kita bakal dapat bonus 12% attack sama defense. Tapi ketika kita ada dua atribut yang sama, lebih dari dua gitu, misalkan ada tiga gitu ya. Misalkan kita pakai Jira, kita pakai atribut listrik, misalkan ada Raikage, kemudian Sasuke yang Susanoo sama Killer Bee itu kan tiga ya tipe listriknya. Maka kalau kita pakai ini di Killer Bee, maka Killer Bee-nya akan naik sebesar 50% attack defense-nya. Oke, ini bagus banget teman-teman, sangat recommended. Kemudian untuk yang lainnya, Samurai Show juga recommended. Dia meningkatkan crit rate ya, kemungkinan untuk crit sebesar 20% dan crit damage-nya 15%. Dan setiap dia memberikan critical atau OG-nya aktif, dia dapat meningkatkan critical damage-nya sebesar 4%, dapat di stack sampai dengan 4 kali. Jadi maksimal bisa meningkat 16% dari crit damage-nya. 16 ditambah 15 berarti 31%. Ini juga bagus ya teman-teman, khususnya buat hero-hero yang mudah kritikal. Jadi dia critical damage-nya nanti makin sakit lagi. Oke, kemudian kita lihat yang ini.
Yang ini kurang worth it sebenarnya karena dia aktifnya cuman di turn pertama sama turn kedua. Nah, jadi ada yang aktifnya cuman turn pertama dan turn kedua doang, ada yang aktif sepanjang masa gitu ya. Jadi nanti ada persyaratannya teman-teman, dilihat aja di awal kalimat. Di sini ketika dia font yang di depan itu mengaktifkan sesuatu, dia akan meningkatkan damage reduction yang ada di belakangnya sebesar 35%. Jadi intinya ini kalau kita pakai hero tanker di depan dan kita berhasil ngecaster, ini bakal ngebikin beton di hero di belakangnya. Tapi di sini cuman di turn pertama atau kedua aja gitu. Ini sebenarnya bagus banget sih, asalkan nggak cuman di turn pertama sama kedua gitu ya. Ini bagus sebenarnya. Oke, untuk ini agak sedikit kurang. Ini cuman menahan dari healing effect-nya aja, teman-teman. Ini, nah ini lumayan bagus, teman-teman. Ini rekomendasi karena dia dapat menghilangkan 300 cakra dari musuh yang memiliki attack tertinggi. Kalau teman-teman biasanya tahu, kalau Deidara kan biasanya suka ngulti duluan ya. Tapi ketika musuh itu attack Deidaranya paling tertinggi, terus kita pakai kartu ini, maka Deidara itu bakal kehilangan 300 cakranya atau 100% cakranya hilang semua gitu. Jadi dia nggak akan ulti di turn pertama. Lumayan bagus yang ini juga. Nah, untuk di bintang 6-nya ada lagi nggak yang bagus? Masih ada teman-teman. Nah, masih ada nih ya yang untuk yang Guardian Power. Cuman dia presentasinya biasanya menurun. Tadinya 12% ya, sekarang jadi 8%. Oke, yang ekor 4 ini juga bagus teman-teman. Jadi ekor 4 ini dia setiap musuhnya menggunakan skill atau ulti, dia akan meningkatkan secara permanen defense-nya sebesar 5% sampai dengan 20 kali ya. Jadi dia bisa meningkatkan defense-nya sampai 100% setiap musuh ngaktifin skill atau ulti. Ini bagus banget di hero tanker yang kita pakein ini aja. Bagus teman-teman. Oke. Kemudian si Kamaru dia cuman memberikan damage musuhnya itu semakin pelan gitu ya. Damage musuhnya yang ada di belakang, kan belakang nih biasanya tipe attacker ya, yang duduk di posisi belakang. Dia ngurangin 15% damage musuh yang ada di hero belakang. Tobi juga lumayan bagus sebenarnya. Ini buat tipe attacker kita. Deals 15% lebih besar damage ke hero yang ada di depan. Jadi eh, hero kita kalau dipasang kartu Tobi ini kalau nyerang hero yang di depan bakal lebih sakit teman-teman. Sebesar 15%. Oke, Tobi juga bagus. Kemudian mungkin teman-teman bakal sering nanti dapatnya yang kayak gini ya. Saya juga bahas deh kalau gitu. Kalau ini dia ada tipenya teman-teman. Ada yang batu, ada yang all, ada yang ini, ada yang angin, ada yang air gitu kan. Macam-macam teman-teman. Jadi kalau ini itu dia aktifnya cuman pada saat ini. Lagi-lagi di awal ya teman-teman ya. Untuk karakter yang ada tipe tanah. Dan jika targetnya itu ada poison, jadi musuhnya ada poison, kita bakal memberikan damage skill yang lebih sakit sebesar 45%. Jadi persyaratannya agak banyak nih. Yang pertama adalah dia harus hero tanah. Dan yang kedua adalah musuhnya harus ada poison. Poison tuh yang ultinya atau attack-nya dari Hanzo ya teman-teman. Yang ada ungu-ungu itu. Nah ini agak ada kelebihan, ada kekurangannya teman-teman. Kalau teman-teman punya Hanzo, pakai kartu ini nggak apa-apa. Tapi kan Hanzo atributnya apa? Atributnya itu listrik ya kalau nggak salah ya. Atau apa mungkin saya salah atribut, bisa pakai ini. Air kalau nggak salah. Pakailah yang air ini. Kemudian sama ya yang ini siapa namanya? Saya lupa. Ya pokoknya inilah Hidan ya. Hidan ini dia sama, cuman syaratnya itu bleeding, bukan poison. Oke, yang ini juga lumayan, tapi dia cuman ada di uh, ronde pertama. Cuman di server sebelah tuh di server Vietnam banyak yang pakai ini gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat dia kayaknya cuman aktif di ronde pertama aja gitu loh. Mungkin ada saatnya kita pakai ini, kita ini bagus gitu ya. Tapi nggak tahu. Untuk saat ini saya masih belum tahu hero apa yang bagus kalau dipakai kartu ini.
Deidara sama ya, kalau Deidara bedanya dia ada Ignite. Kemudian Mystical Palm, dia setiap memberikan skill ada kemungkinan 80% untuk nge-heal darahnya sebesar 5% dari HP maksimal. Ini kalau teman-teman butuh ini lumayan juga, ini bisa nge-heal terus sebanyak 80% ya kesempatannya. Cukup tinggi. Tapi yang perlu teman-teman ingat nanti bahwa kita ini dapat bintang 6 ini agak sulit gitu. Paling dapatnya bintang 5 atau bintang 4. Nah, bintang 5. Semakin kecil bintangnya itu nanti persentasenya makin kecil, teman-teman. Kayak tadi ya. Tadi kan 8%, 80%. Nah, ini 70%. Restore-nya juga berkurang. Nah, untuk yang bintang 5 juga masih ada yang worth it nih. Bintang 5 ini ada si Guy. Jadi di Guy ini dia setiap memberikan attack, dia bakal memiliki 70% kemungkinan untuk ignore 40% defense musuh gitu ya. Jadi nanti ada kemungkinan 70% defense musuh itu akan diabaikan sebesar 40%. Jadi bakal lebih lembek, teman-teman. Kemudian untuk yang shield power, setiap mengaktifkan skill kepada satu musuh, totalnya sebanyak 3 kali, memiliki 70% kemampuan untuk memberikan seal ya. Jadi nanti bakal di ultinya di seal, terus kemudian cakranya juga nggak bisa meningkat, teman-teman. Ini buat menghentikan cakra. Lumayan juga sih, lumayan bagus. Ini udah belum ya tadi ya? Oh, ini cuman anti crit aja ya, teman-teman ya. Supaya kita nggak kena kritikal, tapi cuma 5%. Oke, ada lagi nggak ya? Yang hiddennya apa nih? Oh, hiddennya increase critical rate ya. Kita semakin besar untuk kemungkinan kritikalnya. Ini damage reduction, setiap ada debuff atau damage biasa ya. Ini meningkatkan critical rate sama damage-nya sebesar 15% dan 10%. Yang agak aneh tuh tadi saya lihat ada satu. Yang ini teman-teman. Jadi hidden yang ini nih agak tricky tuh teman-teman dapat ini agak sedikit kacau juga. Karena dia bakal kehilangan 10% max HP-nya per turn. Jadi nanti 10% 1/10 darah teman-teman bakal dihilangkan setiap turn. Tapi nanti akan memberikan 15% lifesteal. Menurut saya sih kurang worth it ya teman-teman sejujurnya. Karena 10% max HP itu benar-benar tinggi, sementara kita dapat lifesteal cuma 15%. Kecuali nanti teman-teman dapat hero yang memang lifestealnya tinggi ya. Udah tinggi terus nanti ditambah 15% tambah lebih tinggi dan itu oke-oke aja kalau pakai ini. Tapi sekali lagi untuk beberapa hero, bahkan kebanyakan hero nggak cocok buat dipakai eh, yang ini, kartu yang ini. Oke. Ini di bintang 4 ya. Sebenarnya di bintang 4 nggak ada yang kurang kurang bagus semua teman-teman. Ini kayak biasa aja ya. Crit rate 8%, crit damage-nya 8% juga. Oke. Nah, saya udah coba rangkum teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang agak kepanjangan di video ini, kalau mau buka video ini lagi, teman-teman tinggal lihat di video terakhir saya ya. Di sini saya udah rangkumin apa aja yang bagus buat dipakai. Kartu-kartunya diantaranya pertama Guardian Power, dia meningkatkan attack sama defense. Kemudian dia ini Samurai Soul, dia meningkatkan critical rate dan crit damage. Buat attacker bagus. Kemudian yang ini dia dapat menghilangkan cakra sebesar 300 untuk hero musuh yang attacknya tertinggi. Kemudian Toby juga bagus, dia memberikan 15% damage tambahan kepada hero yang ada di depan. Jadi hero depan musuh tuh bakal lebih sakit nerima damage-nya. Kemudian ada si Guy untuk yang bintang 5. Ini kita masuk ke bintang 5. Dia itu dapat ada kemungkinan 70% mengabaikan defense musuh. Dan yang terakhir adalah punyanya si ekor 2 ya. Yang air itu dia meningkatkan damage reduction-nya sebesar 5%.
dan debuff resistannya 15%. Ketika menggunakan ini pada tipe defense, maka efeknya akan meningkat 100%. Jadi bagus juga untuk hero yang tipenya itu defense kayak misalkan Jugo, Killer Bee, kemudian Hashirama. Ini bagus dipakai ini karena dia damage reduction-nya naik 5% dan damage debuff-nya ini bakal dikurangi juga 15%. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada saran-saran terkait kartu yang lebih bagus. Mungkin teman-teman lebih tahu juga. Tapi ini aja yang bisa saya sarankan gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.